Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kita ketemu lagi di pertemuan kelima. Kita akan membahas materi konsep manajemen pemasaran dan implikasi pada pemasaran syariah. Nah, ini kita sebagai buku referensi kita memilih Heri Sutanto dan Hairul Umam ya sebagai referensi dari materi kita. Oke. Nah, sekarang dalam pemasaran syariah ya artinya kita pemasarannya harus dalam Islam gitu ya. Nah, berarti apa saja sih yang harus kita pelajari mengenai pemasaran dalam Islam itu pertama adalah era rasional, ke emosional, dan ke spiritual ya. Jadi pasar syariah itu bisnisnya disertai keikhlasan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah ya. Jadi apa yang kita kerjakan ya, baik itu pemasaran, itu ada sebuah aktivitas ya, atau kita juga sebut ibadah, dan ibadah itu akan disebut ibadah jika kita mendapat ridho dari Allah. Nah, bagaimana cara kita mendapat ridho dari Allah? Ya pasti tadi kita melakukan hal-hal yang dianjurkan dan juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang ya, seperti itu. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan pertama adalah kalau dalam Islam itu pertama adalah Al-Qur'an ya. Di situ disebutkan hal yang harus dilakukan, yang diharamkan, kemudian hadis ya. Kalau tidak terdapat dalam Al-Quran, ada di hadis. Kalau tidak ada dalam hadis, itu dari perilaku Rasulullah dan para sahabat ya. Kemudian kalau tidak terdapat di dalam perilaku Rasulullah dan para sahabat, itu berdasarkan tadi para ulama-ulama yang mengartikan ya dengan kondisi saat ini ya, seperti itu. Baiklah. Nah, kedua adalah spiritual marketing sebagai jiwa bisnis. Nah, spiritual marketing ini dapat dilaksanakan dengan optimal jika dalam aktivitas sehari-hari kita menempatkan Tuhan sebagai stakeholder utama. Inilah perbedaan pokok antara pemasaran biasa dan spiritual marketing ya. Jadi kita menyebutkan pemasaran syariah itu sama saja dengan spiritual marketing ya. Kalau kita melakukan pemasaran biasa itu pasti tujuan kita untuk ke profit pasti ya, tapi prosesnya itu kita belum tentu benar gitu ya. Prosesnya kita bisa jadi kita menghalalkan segala cara. Jadi hal-hal yang dilarang itu kita lakukan. Sedangkan kalau spiritual marketing, hal-hal untuk mencapai tujuan profit tadi ya, itu dilakukan dengan cara yang benar dan menjauhi hal-hal yang dilarang seperti itu. Jadi itu akan mendapat ridho dari pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Yang ketiga, karakteristik syariah marketing. Jadi karakternya itu pertama adalah teistis atau robania atau bersifat religius ya, dinia. Kemudian etis ya, akhlakia. Jadi mengedepankan masalah akhlak, moral, etika ya. Jadi kalau orang yang bermoral, beretika ya itu sudah pasti ya, dia harus menjauhi hal yang dilarang gitu ya. Kemudian realistis atau al-waqiah, jadi fleksibel ya. Walaupun dia istilahnya taat ya, tapi dia tetap harus fleksibel mengikuti zaman gitu, tidak luas gitu ya, tidak kaku ya. Jadi dia mengikuti perkembangan zaman gitu. Kemudian humanistis, al-insaniyah, universal. Jadi dia bisa melakukan pemasaran itu ke semua kalangan. Tidak harus untuk yang umat Islam, tapi berbeda agama juga itu tetap ya. Jadi jangan sampai kita membeda-bedakan, itu disebut dengan universal, tidak memandang suku, agama ya. Jadi universal. Oke, kemudian jadi dalam hal syariah marketing itu ya, jadi pemasaran itu kita mengimplementasikannya ke syariah marketing itu kita berlandaskan pada Al-Quran. Nah, itu kita bisa mengutip dari Quran surat Al-Ahzab ya. Di situ di artinya itu
sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah ya. Jadi selalu ditekankan untuk pemasaran syariah itu adalah mengharapkan ridho dari Allah ya, dan kita juga harus mensuri tauladani dari perilaku Rasul ya. Jadi apa yang harus kita ambil ya, yang kita harus suri tauladan dari Rasul ya, ternyata Rasul dulu adalah seorang pebisnis ya, seorang pedagang ya. Nah, jadi kalau sekarang kita sebutnya entrepreneur ya. Jadi berbisnisnya bagaimana yang sesuai dengan cara Rasul itu adalah antara lain Nabi Muhammad sebagai syariah marketer ya, kemudian Muhammad sebagai pedagang profesional, kemudian sebagai pebisnis yang jujur, kemudian menghindari bisnis haram, kemudian penghasilan halal, dan sebagai wirausahawan sejati. Jadi kalau misalnya kalau kita kondisi sekarang ini anggap sama saja seperti kurikulum vitae ya. Kalau kita melamar itu pasti kita ada kelebihan kita, pengalaman kita. Nah, ini adalah kurikulum vitae dari Rasul ya. Jadi sangatlah seorang pebisnis yang sejati yang kita sebut ya. Jadi dia profesional, jujur, selalu mengedepankan hal-hal yang halal dan menjauh dari yang haram ya. Itu harus kita contoh. Nah, kemudian etika akhlak pemasaran sesuai dengan syariah itu memiliki kepribadian spiritual, takwa pasti ya. Jadi kita harus takwa dulu, kemudian berperilaku baik dan simpati, sidik ya. Jadi bisa membuat orang-orang itu bersimpati dengan kita gitu ya, kalau kita berperilaku baik ya. Kemudian berlaku adil dalam bisnis, al-adil. Jadi kita itu tidak tidak berat sebelah gitu ya. Kemudian bersikap melayani dan rendah hati atau hikmah. Jadi kita harus sabar menghadapi pelanggan, kemudian menepati janji dan tidak curang ya. Kemudian jujur dan terpercaya, al-amanah, dan tidak suka berburuk sangka atau suuzon, dan tidak suka menjelek-jelekan gibah. Biasanya sering kepada kompetitor kita jelek-jelekan, yang kemudian tidak lakukan sogok atau suap atau riswa. Ini biasanya pada kayak perbankan atau perusahaan-perusahaan itu bisa sesama kepada klien gitu ya, dan juga melakukan suap. Tapi kalau sekarang itu tidak boleh lagi, termasuk kita ingin mengambil parcel juga itu dianggap suap, sogok sekarang ini ya. Oke. Kemudian bagaimana cara kita membangun bisnis dengan nilai syariah? Ternyata yang pertama adalah kita harus jujur gitu ya. Kalau dari jujur itu adalah bohong, dusta atau kizib bahasa Arabnya ya. Kita juga mencontoh perilaku dari nabi-nabi kita terdahulu seperti Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Isa, dan Rasul Muhammad ya. Nah, bagaimana sih cara membangun nilai-nilai kejujuran dalam bisnis ya, dalam bisnis Islam ya, syariah gitu ya. Ya, jadi ini kita sebut dengan keadilan versus keserakahan ya. Salah satu prinsip bermuamalah. Muamalah itu adalah jual beli ya. Yang harus tertanam dalam diri pemasar adalah sikap adil. Lawan kata dari kezoliman al-zulim ya. Nah, itu adil, jadi tidak curang, tidak melakukan misalnya mempermainkan timbangan, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada 4 sifat Nabi dalam mengelola bisnis. Yang 4 kita contoh. Pertama adalah sidik, benar dan jujur. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Kemudian fatona, intelektual, kecerdikan, kebijaksanaan ya. Nah, kemudian tablik, komunikatif dan argumentatif. Jadi dari dulu sudah ada nih cara berkomunikasi yang baik ya. Tapi tadi cara menyampaikan ya. Jadi cara kita berkomunikasi ya, itu tadi seorang marketing itu harus bisa berkomunikasi. Nah, apa saja sih ruang lingkup dari bisnis syariah marketing ya. Jadi
sekarang ini sekarang kita sebut dengan Sustainable Marketing Enterprise atau SMA ya. Itu diterapkan oleh Herman Kertajaya gitu ya. Jadi maksud dari Sustainable Marketing Enterprise itu adalah cara kita menyingkapi perubahan pasar ya yang semakin kompleks dan komprehensif dikarenakan tuntutan zaman gitu ya. Seperti sekarang kita sudah model daring semua, online semua, jadi kita harus ikut gitu ya. Nah, apa saja sih ruang lingkup dari bisnis syariah marketing? Pertama adalah information technology allows us to be transparent ya, jadi change, berubah. Jadi karena adanya informasi teknologi semakin canggih, itu akan membuat kita lebih terbuka gitu penjualannya ya. Jadi orang itu akan semakin agresif ya lewat media sosial. Sekarang saja kadang-kadang sidang aja malah terbuka gitu ya, dilihatkan di TV. Nah, kalau sekarang produk-produk itu ditawarkan lewat media sosial, jadi orang akan lebih agresif dalam membeli. Jadi kita juga harus menyikapinya. Kemudian be respectful to your competition gitu ya. Jadi kompetitor. Jadi kita juga harus menghormati kompetitor, tidak boleh menjelek-jelekan gitu ya. Kemudian the emergence of customers global paradox customer. Jadi juga kita harus juga menyikapi dari tuntutan, dari kebutuhan dari pelanggan gitu ya, yang mendunia itu apa ya. Kemudian develop a spiritual based organization company. Jadi kita membangun juga spiritual dari dasar dari organisasi juga ya. Kemudian kelima itu untuk kelima poin 5, poin 6 dan 7 itu masuk ke dalam syariah marketing strateginya, yaitu adalah target customer heart and soul ya, targetingnya ya, targeting pada customernya, pelanggannya. Kemudian build a belief system, positioning kita, jadi kita membangun kepercayaan pelanggan. Kemudian differ yourself with a good package of content and context differentiation ya. Jadi kita membedakan ya, bisa membedakan antara kita dengan pesaing ya. Produk kita itu baik dalam packagingnya, dari cara kita kemasannya, kemudian isi kualitasnya, seperti itu. Kita ambil apa sih perbedaan kita, kelebihan kita dibanding pesaing ya gitu. Nah, untuk poin poin ke-9, 10 kita akan lihat pada taktiknya, syariah marketing taktik apa saja. Be honest with your 4Ps ya. 4P marketing mix itu apa saja? Marketing mix dari 4P itu ada produk gitu ya, place, promotion, people gitu ya. Nah, kemudian practice a relationship based selling ya. Jadi penjualannya, jadi kita selalu melatih penjualan kita. Kemarin kan kita sudah melakukan tugas ya, cara selling produk, bagaimana cara selling produk yang baik ya. Kemudian untuk poin 11, 12 dan 13 itu akan lebih pada syariah marketing value, dan nilai-nilai marketing syariahnya itu apa saja. Use a spiritual brand character. Jadi kita akan, jadi dari produk kita itu lebih ke spiritual ya. Kemudian service should have the ability to transform ya. Servisnya, pelayanannya. Oke, yang di poin 11 tadi yang masuk use a spiritual brand of character. Jadi kita itu ada beberapa, kalau produk syariah itu kan dia misalnya contoh kalau untuk sarung gitu, sarung laki-laki itu dia akan lebih, produknya yang spiritualnya tuh kadang-kadang diiklankan itu untuk sholat gitu ya, ke masjid seperti itu. Jadi ada unsur-unsur spiritual di situ yang menunjukkan bahwa dia ada produk syariah gitu ya. Nah, oke, kita balik tadi ke syariah marketing value ya. Jadi nomor 11, 12 dan 13 ya. Pada nomor 12 tadi, poin ke-12 adalah service, pelayanan. Ya pasti sekarang pelayanan adalah kadang-kadang produknya itu biasa saja, tapi kalau pelayanan kita itu baik, itu orang akan repeat order lagi, bahkan akan kembali lagi untuk
membeli produk kita atau memakai jasa kita ya. Kalau di perusahaan-perusahaan sekarang ini ada misterius shopping gitu ya. Maksud dari misterius shopping itu adalah penilaian dari pusat yang secara diam-diam. Jadi dia akan berpura-pura sebagai pelanggan biasa, tapi dia akan menilai. Biasanya kalau kadang-kadang di BUMN, kadang-kadang juga ada di perbankan ya. Dia akan menilai penilaian mulai dari security-nya, kemudian mulai dari frontlinernya, cara mereka melayani itu dinilai ya. Oke. Jadi poinnya sangat penting. Kemudian poin 13 practice the reliable business prosesnya. Jadi dalam menghasilkan output ya, hasil itu harus melalui proses yang baik. Tidak mungkin kita menghasilkan output hasil yang baik kalau prosesnya tidak sesuai. Nah, kemudian poin ke-14 itu syariah marketing scorecard ya. Jadi ada nilainya gitu ya, ada hitung-hitungannya. Jadi create a balanced value to your stakeholder. Jadi pelaporan kita ya kepada pemegang saham itu apa? Jadi kita melakukan ada scorecard-nya ya. Jadi ada nilai-nilai istilahnya faktor kalau kita bekerja itu selalu ada penilaian kerja ya. Jadi apa yang mendasari dari pekerjaan kita itu ya. Kemudian syariah marketing enterprise ya. Jadi syariah marketing enterprise cara kita menanggapi perubahan pasar dikarenakan tuntutan zaman. Jadi kita harus bisa menjadi noble cause, menginspirasi ya, sebagai inspiration gitu. Nah, kemudian yang ke-16 ada develop ethical corporate culture ya. Jadi kita membangun budaya ya dari perusahaan. Nah, budaya dasar apa saja yang berbasis syariah seperti budaya mengucapkan salam ya, murah hati, bersikap ramah, melayani, dan juga cara berbusana ya, lingkungan kerja yang bersih. Jadi untuk menunjukkan kita perusahaan yang syariah, kita juga harus berpenampilan yang baik. Seperti kalau wanitanya dia berbusana ya pasti berhijab ya, tertutup seperti itu. Kemudian poin ke-17 adalah measurement must be clear and transparent ya, institutionnya. Jadi perusahaan itu harus transparan, terbuka. Gimana cara maksudnya transparan terbuka? Itu tadi tidak ada yang ditutupi ya, dan juga tidak ada yang berhubungan dengan suap gitu ya. Nah, kemudian elemen marketing mix ya, apa saja? Ada produk berupa jasa yang mengacu pada nilai syariah yang tetap melakukan strategi diferensiasi atau diversifikasi. Kemudian price mampu bersaing bahkan mengungguli perbankan konvensional ya. Jadi ini adalah aplikasi manajemen pasaran dan pemasaran syariah pada perbankan ya. Jadi itu tadi antara perbankan yang syariah dengan yang konvensional, dia memiliki perbedaan ya, seperti dari produknya ya harus bernilai syariah, kemudian dari price, maksudnya price ini lebih kepada kalau kita kan bagi hasilnya ya. Kalau dari konvensional dia bunga ya, kemudian place ya, penetrasi pasarnya, kemudian promotion, brand image-nya ya, yang pasti tetap promotion. Nah, indikator tambahan baru itu adalah people, pada manusianya, the right man in the right place. Nah, jadi kenapa kita perlu ada job description? Karena kita akan menempatkan orang-orang yang tepat sesuai dengan job description tersebut. Kemudian proses mulai dari penawaran produk hingga proses penanganan keluhan pelanggan ya. Jadi ada prosesnya sampai dengan
kita meminta feedback dari pelanggan apakah mereka sudah puas dengan produk kita atau jasa kita ya. Kemudian physical evidence ya, bukti fisik karena bersifat intangible tidak dapat diukur, jadi perlu adanya testimoni. Jadi oleh karena itu testimoni sangat berpengaruh ya pada penjualan. Apalagi kalau kita sering melakukan penjualan online gitu ya, melakukan shopping online, pembelian online lewat Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu kita pasti pertama adalah mencari yang paling yang paling laris gitu ya, kita pasti akan lihat misalnya yang paling laris ini dia pasti bintangnya bintang 5. Kita akan lihat, baca testimoninya dari para pembeli bayarnya ya. Oke, jadi itu tadi mengenai konsep manajemen pasar dan implikasinya terhadap pemasaran syariah. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.